Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para jamaah sekalian, bapak-bapak dan saudara sekalian, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, inayahnya dan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Selawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah untuk para habaib kita, guru kita, orang tua kita, sanak famili kita, keluarga kita semua yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Mudah-mudahan para almarhum almarhumah senantiasa mendapat ampunan Allah, luasnya kuburan, jadikan raudhah min raudhil jannah. Al-Fatihah bihadzaniyah wa ala niyatin shalihah ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa innal ahsal hadis kitabullah wa khairal hadi hadisina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanatil muttaqin ilal mu'alamin rahimakumullah wa adan naf'a wa bi ulumid dari amin. Al haditsul asir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Fa innallaha maral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Al-mu'minun 51. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Summa zakara rajul tilu sabara as'asa a'bara yamuddu yadayhi ila samai ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzi bil haram fa anna yustajabu lah. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda Rasulullah SAW, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu adalah maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak diterima kecuali yang baik. Ya, Allah maha baik, maha thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan kepada rasul-rasul. Faqala ta'ala, firman Allah ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Hai para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, makanlah daripada yang baik, yang thayyib, wa'malus shalihat, dan beramalah amalan shalihat. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik apa yang Allah kami rizkikan, apa yang Allah berikan rezeki kepada kamu. Summa zakara rajul, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki
yutilus safara, ya bepergian jauh, ya berpergian jauh, as'asa akbara, ya rambutnya habis penuh debu, akbara, ya kemudian ya, bajunya habis pada ya kotor, yamuddu yadaihi ila sama, dia duduk dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Ya Rabbu, ya Rabbu, dia memohon, dia berdoa kepada Allah dan berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbu, hai Tuhanku, hai Tuhanku. Dia berdoa, dia memohon kepada Allah, dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tapi Rasul katakan, wa mat'amuhu haramun, makannya haram, wa masyrabuhu haramun, minumnya selalu yang haram, wal malbasu haramun, pakaiannya dibeli dari yang haram, wa ghuzyabil haram, sarapan paginya haram. Fana yustajabu, maka Rasul katakan bagaimana bisa diterima permohonannya, bagaimana bisa terima doanya, karena makannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, ya itu sudah jelas tidak akan diterima oleh Allah SWT. Yang Allah terima daripada permohonan seorang, doa seseorang itu adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sungguhnya Allah itu maha suci, maha baik, yaqbalu illa thayyibah, tidak diterima kecuali yang baik-baik, ya. Kalau tidak baik itu tidak diterima oleh Allah SWT, ya. Jadi innallaha thayyibun bi annallaha tahirun wa munazzatun anin naqais. Allah itu suci, maha suci, baik, ya, maha bersih, ya, suci daripada segala serba kekurangan. Allah maha sempurna, maha suci. Wat-thayyibu min asma'illahil husna. At-thayyib adalah salah satu dari nama Asmaul Husna, ya. La yaqbalu illa thayyiba, ya. Allah tidak menerima kecuali yang baik. La yaqbalu minal a'mali, Allah tidak menerima daripada perbuatan seorang. Wa amwal, dia akan menerima sedekah harta seseorang illa makana khalisan minal mufsidati aw halalan, kecuali yang dia keluarkan itu, yang dikerjakan itu, yang disedekahkan itu khalisan, bersih, khalis minal mufsidati, dari hal-hal yang merusaknya, dan yang diterima itu adalah yang halal, ya. Allah memerintahkan kepada orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan juga kepada rasul-rasul. Jadi ya di mana at-thayyibul maqbul, ya, kebaikan itu yang diterima itu adalah ya yang baik-baik, ya. Sebagaimana Rasul sabdakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah tidak menerima, ya, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik, ya, maha baik. La yaqbalu illa thayyibah, tidak terima kecuali yang baik, ya. Yang baik itu apa? Yaitu yastamilul amal, meliputi daripada perbuatan. Perbuatan kita, ibadah kita, yang kita lakukan itu tidak diterima kecuali kalau yang kita lakukan itu adalah yang baik, ya, yang tidak merusak, ya, tidak ada tergantung kerusakan. Yang kita lakukan, kita kerjakan itu adalah yang baik-baik, ya, tidak ada terkandung riya dan segala macam. Wal amwal, dan harta yang kita sedekahkan itu adalah yang diterima yang baik, yang haram tidak diterima. Waqwal, ucapan-ucapan kita yang diterima pun itu yang baik-baik. Wal i'tiqad, keyakinan kita, keimanan kita, dakwaan kita diterima pun yang baik-baik. Bahwa yaitu Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal, Allah tidak akan menerima daripada perbuatan kita, pekerjaan kita, ibadah kita, illa ma kana thayyiban tahiran, kecuali pekerjaan kita itu thayyiban, baik, tahiran, bersih, minal mufsidati, daripada hal-hal yang dapat merusaknya.
yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu baik, ya, yang kita kerjakan itu tidak ada hal-hal yang dapat merusak perbuatan itu, ya, karya seperti ria, wal ujub seperti banggakan diri. Kita melakukan satu perbuatan, kalau ada riaknya itu tidak diterima oleh Allah. Kita melakukan perbuatan, kita melakukan ibadah harus khalis, harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ibadah karena orang supaya pengen dipuji, ria, itu nggak diterima oleh Allah SWT, ya. Jadi innallaha, ya, la yaqbalu illa thayyibah. Allah tidak menerimanya kecuali yang baik-baik, ya. Yang baik itu adalah hal yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusaknya seperti ria, ujub, takabur. Ya, itu kalau ada hal-hal yang demikian itu maka tidak diterimanya. Yang diterima adalah at-thayyib, ya, yang baik. Yang baik yang mana? Yang nggak ada riaknya, yang nggak ada ujubnya, nggak ada takaburnya, yang bersih daripada hal-hal yang demikian itu. Maka kita bekerja harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan karena yang lainnya. Kalau ada karena riaknya, pengen dilihat orang, pengen disanjung orang, ya, pengen dipuji orang, ada rasa sombong, itu ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang Allah terima adalah at-thayyib, yang baik, yang bersih daripada hal-hal yang bisa merusak daripada perbuatan itu. Wala yaqbalu minal amwal. Begitu juga Allah tidak akan menerima daripada sedekah kita, sedekah kita, harta kita yang Allah rizkikan kepada kita keluarkan, itu tidak diterima illa ma kana thayyiban halalan. Dan yang diterima adalah yang baik dan yang halal, ya, yang baik dan yang halal, ya, gitu. Jadi harta kita cari dari yang halal, itu adalah yang diterima, dan yang kita keluarkan adalah yang baik-baik, gitu. Yang keluarkan yang baik, ya, jangan yang tidak baik. Yang nggak baik itu, ya, adalah, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi faqad hasan Rasulullah SAW alal shadaqati minal kasabil halalit thayyibi. Yang diterima adalah sedekah itu dari usaha kita, usaha yang halal, usaha yang baik, ya. Jadi tidak itu dia diterima. Kan nanti di yaumil kiamah akan ditanya itu kita, ya, min aina taksaba wa fima anfaqah. Harta kita dapat dari mana, ya, keluarnya dari mana, itu ditanya, ya. Kalau dapatnya dari hati dan haram, ya, dari berbohong, dari korupsi, dari menipu orang, kita sedekahin, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang diterima adalah sedekah kita dari yang halal, walaupun sedikit, tapi kalau halal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqwal, begitu ucapan-ucapan kita, omongan-omongan kita yang setiap hari ini mulut nggak bisa berhenti, ya, itu yang diterima adalah at-thayyib, ucapan-ucapan yang baik, ya, zikir, tuh, terima. Kita baca Al-Quran, ya, kita mengaji, ya, kita bicara kepada orang dengan yang baik, dengan akhlak yang baik, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ngomong kita nggak bagus, ya, itu nggak diterima oleh Allah. Apalagi marah-marah, ya, marah-marah itu nggak diterima oleh Allah SWT, ya. Yang diterima adalah, ya, yang bagus. Apa yang bagus? Zikir, ya, baca Al-Quran, baca buku, itu adalah, ya, yang
baik-baik. Itulah yang diterima oleh Allah SWT. Maka itu seorang muslim ini haruslah dia menggunakan mulutnya ini ya dengan sebaik-baiknya, dengan banyak-banyak berzikir. Ya, maka dikatakan ya janganlah mulut kamu sampai kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya, seorang mukmin adalah di mana dia mulutnya selalu dia berzikir, hatinya selalu berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang mukmin selalu berzikir, hatinya selalu berzikir qiyaman, baik waktu berdiri, lagi diri, lagi jalan, lagi naik motor, lagi naik mobil, zikir terus. Ya, kagak kita kadang-kadang kita jalan kayak mobil, apa yang didengerin? Nah, lagi ke puncak, lagi ke puncak ya. Apa yang dipasang? Dangdut mulu. Zikir ya, zikir, selawat, setelahnya ya, nanti mendapatkan pahala kita ya. Dan itulah yang dikatakan bahwasanya kita hendaklah ya selalu basah mulut kita dengan berzikir ya, dengan membaca Al-Quran. Pagi kita baca Quran, sore baca Quran ya. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran adalah mukjizat Rasulullah terbesar. Al-Quran adalah pandangan hidup kita, pegangan hidup kita. Hidup kita harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Maka itu bacalah Al-Quran ya, biar setiap hari baca Al-Quran. Jangan seminggu sekali baru baca Quran. Al-Quran daripada buku ya, jalan-jalan banyak baca setiap hari walaupun sedikit ya, sedikit baca habis sholat asar atau habis sholat subuh, baca dulu Quran ya. Habis baca Quran baru dah mau jalan kerja mau apa itu akan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi baca Al-Quran ya. Jadi mulut kita ini ya itu ya dibasahi dengan zikir ya. Yadhkurunallaha qiyaman, di waktu jalan, waktu kita naik mobil, waktu naik motor, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, au qu'udan, atau lagi duduk di rumah, ya, duduk di kantor, duduk di sekolahan, lagi duduk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kerja zikir, ya, kita sambil duduk dia di rumah, ya, pagi-pagi nggak apa-apain duduk zikir, kita baca zikir, ya. Au dan au ala junubihim, atau sambil tiduran, ya, kita mau tidur zikir dulu, baca dulu, ya, mau tidur baca zikir, ya, baca selawat, ya, baca ayat-ayat Quran, ya, barulah kita tidur, gitu. Jangan kita ya sambil tiduran ya sambil ngelamun, ngomong aja sambil tiduran, ya. Apa yang dipikirin, ya, apa yang dipikirin itu ya, bengong sambil tidur, nggak baca pules, tidur nggak baca pules, ini lipat di bengong aja, baca Quran. Kalau Nabi juga udah pules, ya, baca Al-Quran Al-Karim, ya. Nah itu ya, jadi ucapan-ucapan ya. Jadi Allah tidak terima daripada ucapan kita kecuali yang baik-baik, ya. Nah, di mana Allah SWT berfirman, "Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'udul kalimul tayyib wal amal salih la yas'udu ilaihi min kalami illa ma kana tayyiban," ya. Ilaihi yas'udul kalimu at-tayyib wal amal salih yarfa'uh, ya. Sungguhnya kemuliaan izzah itu kemilik Allah Subhanahu wa taala,
Nah, maka itu kita hendaklah ya di mana kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yas'udu ilaihil kalim. Itu kalimat yang baik naik ke atas. Ya. Yas'udu naik langsung ke atas ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kalimat-kalimat yang baik la yas'udu enggak naik ke atas. Ucapan-ucapan, omongan-omongan yang kotor, yang enggak baik, yang ada gunanya itu adalah yas'udu ya, tidak akan naik. Yang naik adalah al-kalamu at-tayyibu, kalimat-kalimat yang baik ya. Allah firmankan wa maka yuridul izzata failal izzatu jami'an ilahi yas'udul kalimu at-tayyibu wal amalu salih yarfa'uh, dan amal-amal saleh itu naik ke atas ya. Ini ya dimana ya kita gunakan, jaga mulut kita ya baik-baik, jaga ya ibadah kita biar sempurna ya, jangan kurang sempurna, harus sempurna ya. Sholat kita biar sempurna, wudhu kita harus dengan sempurna ya. Nah, ucapan-ucapan yang baik itu Allah umpamakan seperti pohon yang besar. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabitun fis samai wa far'uha wa sabitun fil ardh wa sabitun wa far'uha ila samai. Bahwasanya di mana Allah firmankan alam taro, apakah kau tidak perhatikan, apakah kau tidak lihat, apakah kau tidak pikirkan ya, ketika kau melihat pohon yang begitu besar, kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Allah berikan suatu perumpamaan, suatu contoh ya, perumpamaan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik itu ya, kalimat-kalimat yang baik itu ya, baik zikir maupun baca Al-Quran maupun kata-kata yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang besar, yang tinggi, yang kokoh ya. Apa maksudnya kalimat yang baik itu seperti pohon? Pohon itu besar, pasti akarnya jauh menancap ke bumi. Pohon yang besar, akar yang jauh ke dalam bumi itu kokoh, kuat, enggak mudah rubuh. Kalau angin besar, paling miring dikit, balik lagi, gitu ya, miring dikit, balik lagi. Dan pohon yang besar itu adalah ya banyak buahnya, mangga, banyak buahnya, dan itu bisa memberikan manfaat kepada orang. Pohon yang besar itu biasa tempat orang berlindung, orang neduh di bawahnya, itu pohon yang besar. Nah, kalimat-kalimat thayyibah itu baik zikir, baca Quran, itu adalah memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Ya, memperkokoh, memperkuat keimanan kita. Kalau kita punya zikir, ya selalu baca Quran, itu memperkuat kokoh keimanan kita. Kalau kita mempunyai keimanan, ya kita sering berzikir, ya kita sering baca Al-Quran, itu tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Ya, ada topang besar, nggak terpengaruh, kemarin dikit dia balik lagi, ingat lagi kepada Allah. Ya, COVID kayak kemarin, COVID terpengaruh dikit, balik lagi, ingat lagi kepada Allah. Kalau nggak ada zikirnya, udah takut terus dah. Mau COVID lupa sama Allah. Ya, itu kita berzikir, ya itu memperkuat keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Kalau ada ya serangan, ada fitnah, ada segala macam, itu ya paling sebentar balik lagi kepada Allah. Ya, dengan orang-orang yang berzikir itu akan punya akhlakul karimah. Ya, dia akan punya akhlak yang baik karena selalu dia bergantung kepada Allah. Maka segala ucapannya itu ya menjadi menyenangkan orang. Kalau akhlaknya baik, dia menyenangkan orang. Ya, pohon tempat berteduh.
Maka kalau orang bertanya, orang yang selalu ya imannya kokoh itu akan menyenangkan orang. Kalau ketemu orang ngomongnya enak gitu ya. Coba kalau yang suka marah-marah ngomong sama orang gimana? Kesal mulu ya, orang jadi kesal ya. Tapi kalau orang yang bertakwa kepada Allah ya, mempunyai akhlak yang baik ya, ngomongnya kalimatnya kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik ya, kalimat-kalimat yang baik itu, maka dicontohkan oleh Allah kalimat thayyibah kasyajaratin thayyibah ya. Kali orang kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang kokoh, yang kuat, tegak berdirinya, tidak mudah rubuh ya. Tapi yang orang ya bunyi kalimatnya nggak baik, akhlaknya nggak baik ya, amal ibadahnya kurang baik, itu Allah contohkan kamasali kalimatin thayyibah, kalimat-kalimat ucapan yang nggak baik, hatinya nggak baik, kasyajaratin khabisatin, seperti pohon yang tidak baik, yang tidak berguna ya. Pohon yang nggak baik gampang rubuh ya, nggak bisa dipakai ya, paling pagar doang itu ya kalimat Allah. Nah, jadi ya wala yafuzu indahu azza wa jalla illal mu'minina thayyiban, ya tidaklah akan beruntung ya sisi Allah SWT kecuali orang-orang mukmin yang thayyibun, orang-orang yang baik, mukmin yang baik itulah yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita jadi seorang mukmin, seorang muslim yang thayyibun, yang baik. Baik akhlaknya, baik dalam berbicara, baik dalam memandang menggunakan matanya, ya, baik hatinya, ya, bagus ibadahnya, ya, hati ibadahnya bagus, ya, dia tahu mana rukunnya, mana sunatnya, ya, mana yang makruh dia tahu, ya, dalam berwudu dia tahu rukunnya, tahu sunnahnya, ya, tahu adab-adabnya, ya, itulah al-mu'minuna thayyibun, dan orang itulah yang beruntung, ya. Bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina, An-Nahl, ya, bahwasanya orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat itu adalah at-thayyibun, at-thayyibin, ya, orang-orang yang thayyib, yang baik, ya. Dan orang yang thayyibun yang baik itu yusallimul malaikatu alaihim inda dukhulihim jannah, ya. Allah malaikat yang menyambutnya, ya, orang-orang yang baik, baik ibadahnya, baik akhlaknya, ya, baik semuanya, orang mukmin itu yang baik, maka begitu masuk surga yusallimul malaikah, disambut oleh para malaikat. Dan malaikat itu berkata, yaquluna, malaikat mengucapkan, salamun alaikum, selamat datang bagi kamu, selamat masuk surga, ya, tibtum, ya, beruntunglah kamu, ya, fadkhuluha khalidun, silahkan masuk ke surga dan berada selama-lamanya di dalam surga. Itu, ya. Jadi kita, ya, sekali lagi kita harus selalu introspeksi diri kita, harus menjaga diri kita, baik ucapan kita, ya, baik ibadah kita, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam bergaul, baik dalam berusaha, baik dalam bekerja, hendaklah kita selalu thayyib, selalu baik, ya. Itu jadi harus selalu baik, ya, karena hidup ini semuanya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita makan, itu semua dicatat, ya, nggak sia-sia hidup ini, semua, ya, selagi kita melek mata dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua dicatat, ya. Semua dicatat, nggak ada yang nggak dicatat, ya, oleh Allah SWT, yang nanti itu semua akan
diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baru dibagiin kitabnya aja udah ketahuan. Ya. Ini orang baik apa orang gak baik udah ketahuan. Ya. Allah udah kasih ciri, udah ditandain itu. Dengan apa? Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Tuh, baru dibagiin aja ketahuan. Yang nerimanya dengan tangan kanan, ya, itu adalah orang baik, ya. Dia itu masrura wa yanqalibu ila ahlihi, ya, orang baik, dan dia kasih lihat tuh saudara-saudaranya tuh, nih buku lapor baru keren nih, gitu ya, di tangan kanan udah langsung tuh, ya itu, ya begitu diterima di kanan, ya wah udah langsung, ya ila ahli masruro tuh, dia datang ke teman-teman saudara-saudaranya tuh, ya, dibilangin nih bagus, ya. Tapi yang sebaliknya, wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi yad'u subura wa yasla sa'ira. Ya, orang yang terima buku catatannya itu wara'a zahri, di belakang. Ya, ada yang misalkan melalui perutnya ke belakang. Yad'u subura, begitu diterima teriak dia, yad'u subura, celaka. Celaka udah nggak sempat mikir yang lain dah tuh, udah main dah. Ya subura wa yasla sa'ira, dilemparin ke neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, karena dulu masa hidupnya di dunia senang-senang dulu, nggak mikirin sholat, nggak mikirin ngaji, mainnya puncak mulu, punya duit puncak, nggak mikirin sholat, nggak mikirin ngaji. Nah, itu adalah nanti di yaumil qiyamah itu, ya, dimana catatan kita itu akan dihitung, ya, dari buku aja udah ketahuan itu, ya, belum ntar dihitung, ya, dihitung kita, ya, dalam amalan kita, ya, ditimbang, ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Siapa yang timbangannya berat, amal ibadahnya solehnya banyak, berat, sakulat mawazinuhu, dia berat timbangannya, bahwa bi isyatir radiyah, ia itu berada dalam keredoan Allah SWT. Tapi sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, orang yang ringan timbangannya, banyak dosanya, ya, fa ummuhu hawiyah, ya kembali kepada hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang bernyala-nyala. Ditimbang doh, ya, timbangnya, ya. Udah timbang, nanti ada tanya lagi, ada interogasi, ya, ada interogasi sono, mulut kita nggak jawab dah, ya, yang ditanya jawab pada tangan dan kaki kita, interogasi itu nanti, ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Tiap malam Jumat kita baca, ingat tuh, ya, dengan baca doang, ya, kita ingat, ya, itu ya. Jadi, ya, dimana kita harus menjadi seorang, ya, muslim yang thayyib, yang baik, ya, karena la yafuzu indahu azza wa jalla illal mu'minunat thayyibun, tidak akan beruntung orang-orang di sisi Allah SWT itu kecuali orang-orang mukmin yang baik, ya, baik, ya, ucapannya, baik hatinya, ya, baik dalam ibadahnya, baik dalam makannya, ya, semua adalah thayyib, ya. Thayyib artinya tadi adalah al-khalis, ya, bersih daripada yang merusaknya, ya, daripada bersih yang merusaknya, ya. Wa qala Ibnu Rajab ini haya, berkata Imam Ibnu Rajab dalam kitab Nihaya, hazal maknal am, arti ini, ya, secara global,
secara umum wala yaqbalu illa thayyiba, ya bahwa tidak diterima kecuali yang baik. Al mukmin kulluhu thayyibun qalbihi wa lisanihi wa jasadihi bima yaskunu fi qalbihi minal iman, ya bahwasanya ya al mukmin, orang mukmin itu pada dasarnya semuanya itu thayyib, baik, qalbihi, hatinya baik pada dasarnya, ya, ya. Walisanihi, begitu ya lisannya, mulutnya juga, ya, wajasadihi, jasadnya juga, mimma yaskunu fi qalbihi minal iman, karena di hatinya itu ada iman, ya. Maka jaga iman kita. Kalau iman kita jaga, maka semuanya akan baik, ya, hatinya akan baik, ucapannya akan baik, jasadnya digunakan untuk ibadah, untuk jalan, semua untuk hal-hal yang baik kalau itu mempunyai iman dan takwa di dalam hatinya. Dasarnya orang muslim semua baik karena punya iman, ya. Kalau orang yang imannya dijaga, dia pasti akan baik, percaya. Kenapa? Karena mau ngomongin orang, ingat Allah lihat, Allah maha mendengar. Apapun yang ada di hati kita itu Allah tahu. Maka nggak jadi ngomong jelek. Gitu. Ini kan kadang-kadang masih ngomongin jelek, apa? Kelupaan, bohong. Kalau dia yakin Allah lagi dengerin, Allah lihat, nggak berani berbohong. Karena semua itu nanti akan ditanya, dijawab, minta pertanggungjawab oleh Allah SWT. Ya itulah, ya, pada dasarnya orang mukmin itu, ya, baik karena mempunyai iman. Ya, kalau dia sedang melakukan hal yang nggak baik, ya itu karena memang lagi, ya, kalah sama nafsunya, kalah sama setan, ya. Kalau lagi nafsu, lupa dia, orang dimaki-maki aja, nafsu, ya, karena punya hawa nafsu. Nah, maka itu kita jangan, ya, hal-hal yang kita terus, ya, mantapkan iman takwa kita kepada Allah SWT, ya. Nah, jadi karena dengan iman, ya, zahara alisanihi minaz zikri, ya, nyatalah kalau yang beriman itu, ya, mulutnya itu, lidahnya itu akan selalu berzikir kepada Allah, ya, selalu ingat kepada Allah, selalu mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat thayyibah, ya. Kalau dia beriman, ingat kepada Allah, itu akan selalu dia berzikir, ya, akan selalu ingat kepada Allah SWT. Wala jawarihi minal amali sholihah, ya, kalau orang yang sudah beriman, ya, menjaga keimanannya itu, ya, maka dia akan selalu beramal soleh, ya, akan selalu beramal soleh, ya, itu kan amal-amal yang soleh, amal yang baik, ya, gitu. Allati hiya thamratul iman, ya, amal soleh itu adalah hasil daripada iman, ya, hasil daripada iman. Karena dia beriman, maka dia mengucapkan kata yang baik. Karena dia beriman, maka dia akan, ya, selalu beramal-amal soleh, ya. Wadakhilu fil asmi ismihi, semua itu masuk ke dalam asmaul husna, ya. Jadi, ya, di sini, ya, bahwa sekali lagi dasarnya orang mukmin itu adalah baik karena di hatinya ada iman, ya. Maka kalau orang yang beriman, ya, maka lidahnya, mulutnya akan selalu digunakan hal-hal yang baik, karena dia tahu kalau melakukan tidak yang baik itu mengakibatkan dosa. Dengan dosa nanti akan mendapatkan azab siksa dari Allah, ya. Itu juga badannya, jasadnya pasti selalu dibawa ke tempat yang baik, tempat ibadah, tempat silaturahmi, bukan tempat-tempat yang dosa, ya, karena dia orang beriman, gitu, ya. Maka, ya, orang yang beriman itu ada pada dasarnya baik. Maka itu kita hendaklah terus mantapkan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Besok kita lanjutkan wa kaifa yakunul amalu maqbulan thayyibah. Bagaimana caranya supaya amalan kita diterima dan baik, ya. Bagaimana caranya, ya, karena kita masih sering lupa,
Iya, pengen ubah, ya. Kalau ke Majelis Taklim males. Kalau ada orkes sudah gitu. Gimana supaya rajin ke Majelis Taklim ke sono males itu dibalik. Gimana caranya itu ya? Insya Allah wa kaifa yakunul fi'lu makbulan thayyibah. Bagaimana supaya amalan kita diterima oleh Allah dan amalan-amalan yang baik ya. Ada yang mau tanya? 1 menit? Gak ada. Paham ya? Yang penting mantapin iman tidak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina bi ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fina wa mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wal karimil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna minal uquli aw faraha wa minal adhani asfaha wa minal akhlaqi naybaha wa minal arzaqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bihaqqi sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.